Tetap sedut ini. Biar masuk aja. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam bahagia. Salam bahagia. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diberikan kesempatan. Pertama, kita kan kita banyak waktu nih, mohon maaf sebelumnya. Nah di sini kami akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Nah kita ini berkolaborasi berdua karena kebetulan kita berada di wilayah yang sama dan sudah memohon izin pada Bapak fasilitatornya untuk menyampaikan materi ini secara kolaboratif ya. Nah budaya positif itu ada 6 elemen, jadi kita akan membaginya menjadi 2. 3 subelemen akan dibawakan oleh Ibu Komang Trilina Puspayanti, kemudian 3 elemen berikutnya dibawakan Tiang sendiri. Untuk waktu yang pertama, Tiang persilahkan kepada Ibu Komang. Silakan Ibu Komang. Baik, terima kasih untuk semua ibu-ibu yang saya hormati, Ibu Ketua Gugus PKG, tapi KKG ya, mohon maaf, Ibu Pengawas serta Kepala Sekolah, guru-guru TK. Om Swastiastu. Salam bahagia. Salam bahagia. Terima kasih. Di sini yang mau perkenalkan diri juga, tadi juga sudah Bu Putu sudah disampaikan pertama. Yang di sini CGP angkatan 11, 1129. Di angkatan kami di CGP 11 ini ada 2 orang guru PAUD, 1 guru SD dan yang lainnya guru SMP. Kami berdua di bidang PAUD. Untuk hari ini kita akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Mungkin ibu-ibu di sini sudah tahu budaya positif dan yang sudah yakin sekali. Mungkin di sekolah ibu-ibu sudah menerapkan budaya positif yang berbeda-beda. Mungkin tidak ada yang sama, ada yang sama dari kesekian lembaga. Sebelum ke materi, mari kita ber-ice breaking dulu. Ayo, dimohon untuk berdiri ya. Mari kita bertepuk tangan dulu. Tepuk 1, tepuk 2, satu ya, 2 kali. Oke, ada yang masih ingat mungkin. Tepuk 3 kali. Ya, benaranya di atas. Tepuk 4 kali. Ya, tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali.
Oke, kembali yang sampaikan mohon izin Ibu Pengawas mengenai tadi pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sekarang terdiferensiasi. Ya, Nike pembelajaran Nike sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat anak. Dan mengenai tadi betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Pengawas, kita memberikan pembelajaran jangan terus monoton seperti Nike. Kita sekarang boleh memanfaatkan sosial media baik YouTube, TikTok, seperti tadi aplikasi Canva Nike sangat membantu kita di dalam pembelajarannya. AI, Gemini itu sangat bagus sekali. Oke, nah kembali ke pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang zamannya boleh seperti apa, jangan selalu seperti yang Ibu Pengawas sampaikan tetap monoton seperti itu. Ini sangat baik sekali dan tambahkan di sana. Oke, lanjut untuk budaya positifnya. Nah ini untuk budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai keyakinan universal. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang sering diterapkan di sekolah, setiap lembaga, setiap sekolah, setiap TK harus mewujudkan nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan oleh sekolah. Nah, budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma Nah, tentang teori kontrol berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan yang berbeda, tidak sama, kita memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, dari budaya positif tersebut pasti di setiap sekolah itu masing-masing berbeda. Yang coba dulu buka dengan Post-it Niki, ada beberapa, tulis satu saja budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah. Kita supaya tahu apa saja budaya-budaya positif yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing. Boleh dioper Post-it-nya, diisi dulu. Jangan tegang ibu-ibu ya, santai saja, relax. Ya, kita dia tahu juga apa saja yang sudah diterapkan Bapak Ibu budaya di sekolah, budaya positifnya apa saja. Yang yakin semua lembaga, semua sekolah sudah. Ya. Sudah dinampung. Satu manten, jangan banyak-banyak. Sini ditarik kabel itu, sini dipanjangin kabel mic-nya. Ini dalam. Mungkin ada yang sana berpartisipasi, silakan tempel. Ya, di sini sudah ada senyum. Nah, budaya positif senyum. Tapi Ken cuma ada masalah. Pasti ampun sebut ke sekolah senyum, menyeman, ampunan nikah cemberut. Masalah di rumah dibawa ke sekolah, jangan dibucek-bucekkan. Nika bagus senyum, sapa, salam, sama siswa, baik sama rekan guru. Nah, Niki terkait keyakinan kelas nih, ada yang menulis keyakinan kelas, nanti dibahas oleh Bu Putu nih, keyakinan kelasnya. Terus budaya positif yang sudah dilakukan terbiasa merapikan mainan setelah bermain. Jadi mungkin terkait dengan keyakinan kelas ini budaya positif di sekolah. Tanggung jawab, berbagi dengan teman, menggosok gigi bersama-sama, mengucap salam, berdoa sebelum memulai kegiatan. Ya.
Budaya positif jujur 5S. 5S apa ya 5S? Senyum, salam, sapa, sabar, sopan santun. Budaya positif yang diterapkan di sekolah jujur, senyum, sabar. Budaya positif yang sudah diterapkan sekolah mengajarkan anak untuk bersikap disiplinnya. Ini tentunya disiplin, baik disiplin waktu pada teman dan orang tua. Matur semua ini teman-teman sudah bagus nih. Next book itu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia kita ini untuk bertahan hidup. Kebutuhan akan cinta dan kasih sayang itu sudah pasti ya. Kalau tidak ada cinta dan kasih sayang, kita tidak akan bisa hidup. Nah, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan. Ya, itu kebutuhan dasar manusia ada 5. Ya, lanjut. Nah, di sini teori motivasi, 3 motivasi manusia dilakukan. Nah, melakukan sesuatu menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, yang ini kita coba bahas sekarang nih. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Coba Bu Jero yang minta tanggapannya seperti Nabi Niki. Baik, kodong mungkin. Baik, terima kasih waktunya ya Ibu CGP Bu Komani. Kalau di sana yang nomor 1 menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tentunya kita di sekolah sudah tidak ada lagi kata hukuman ya. Tidak ada kata hukuman. Umpamanya seorang anak tidak mengerjakan tugas, kita tidak ada lagi hukuman fisik, apalagi hukuman yang mendaunkan mental anak. Coba kamu itu temannya udah selesai, kamu belum? Umpamanya kata-kata seperti itu, hindari itu. Mungkin itu yang membuat anak-anak tidak nyaman, yang seharusnya mereka mampu mengerjakan sampai selesai, akhirnya mentalnya down karena kita yang tidak membuat sesuatu yang positif di pikiran mereka. Kita tidak menguatkan mereka. Jadi itu yang membuat mereka tidak nyaman. Kompetensi yang harusnya bisa mereka kembangkan tidak bisa mereka eksplorasi. Itu saja. Baik, terima kasih. Ya, jika kita sering kadang dengar nih sebelum Niki dia mengenal budaya positif, sering juga dia, hei cepat kerjakan tugas, kalau enggak tak taruh nanti kamar mandi. Seperti itu ya. Nah, tiba di rumah mereka, mak, nanti aku enggak dikasih tugas, tak berani dari sekolah, nanti ditaruh di kamar mandi. Soal kata bu guru, kalau nggak mengerjakan tugas nanti ditaruh di kamar mandi. Nah, mulai sekarang hindari kata-kata seperti itu. Nah, membuat ketidaknyamanan bagi siswa, kita buat mereka merasa nyaman, hindari seperti itu. Jangan diam di sana nanti ada hantu. Nah, seperti itu. Ya, jangan terus seperti itu kepada siswa peserta didik. Nah, untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita kan sering kasih reward untuk anak-anak. Anak-anak, siapa yang tulisannya bagus, besok Bu Guru kasih permen, misal seperti itu. Nah, stop dari sekarang, stop nih, tidak boleh. Nanti dia teringat akan terus, oh tulisan saya harus bagus, pokok besok harus dapat permen. Jadi yang mereka ingat, insting mereka itu permen, penghargaan yang diberikan kepada ibu guru. Nah, seperti ini tolong di stop dulu mendapatkan imbalan, reward, apalagi rewardnya yang susah-susah, yang mahal seperti ini itu dihindari dulu dan di stop. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai nilai-nilai yang diyakini. Kembali ke nilai-nilai budaya positif yang mereka yang diinginkan dan diyakini. Lanjut. Nah, ini seperti tadi ya dibahas penghargaan. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah, sering kan kita janji kalau besok guru kasih hadiah pasti. Yang pernah sebelum Niki pernah yang sebelah yang baca bahwa ternyata kita memang tidak boleh menjanjikan hadiah kepada anak, ya berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan yang melakukan pekerjaan yang berkualitas. Nah, pekerjaannya bagus nanti saya akan kasih
ya seperti nikahnya kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Pas tidak dapatnya itu ya, kadang anak kan nggak mungkin mereka harus menulisnya, menggambarnya selalu rapi, tapi terkadang kan pasti pernah hasilnya jelek. Nah di sana jadinya down, mentalnya itu down sekali karena sudah dijadikan seperti reward yang lainnya, penghargaan maupun hukuman dan cara untuk mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Seperti yang disampaikan Bu Jero tadi, ya itu sangat menghancurkan potensi pembelajaran. Next. Nah, ini kembali ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak bersifat terencana, bersifat satu arah. Kemarin yang buat juga video di demonstrasi kontekstualnya tentang segitiga restitusi. Nanti dibahas juga sama Bu Putu. Ternyata kita di sekolah itu misal ada anak yang salah, kita kan seperti tadi memberi hukuman, disuruh apa, nyapu apa gitu. Ternyata itu juga salah. Kita cari anak didiknya yang berbuat salah, diambil dah satu, siapa yang salah. Nah di sana kita tanyakan, kenapa kamu kok berbuat salah? Dikasih pengertian. Bu guru juga pernah berbuat salah. Ditanya ya. Ya benar. Nah perbuatan yang tadi benar tak apa salah. Nah seperti kemarin yang tuh buat videonya itu pas mereka bermain pelosotan kan tidak sabar menunggu giliran, didoronglah temannya sampai jatuh. Nah dilihatkanlah di sana benar nggak perilaku tersebut. Oh salah Bu Guru. Nah besok nggak boleh seperti itu lagi. Itu ditekankan di sana. Ya. Nah bukan hanya hukuman yang membangun, mengkritik anak-anak, bukan, tapi kita menggunakan segitiga restitusi. Nanti dibahas sama Bu Putu. Konsekuensi sudah terencana dan disepakati oleh murid. Apa konsekuensinya? Yang dibuat pihak sekolah, konsekuensi menyebabkan anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, di sana peserta didik tidak merasa nyaman karena konsekuensi atau hukuman tersebut. Nah, di sini kita bisa sebutkan restitusi merupakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan siswa. Nanti ada segitiga restitusinya untuk selanjutnya. Di sana nanti berkolaborasi untuk mencari solusi permasalahan yang dialami oleh siswa dan memantau siswa untuk berpikir mereka menjadi seperti apa, ya untuk kedepannya seperti apa, dari kesalahan yang mereka perbuat, apa nanti dampak efeknya nanti di sana dilihat. Nah, disiplin positif, motivasi intrinsik. Menghukum dengan nada suara tinggi. Ya saya guru TK ya, dibilang buat kolongan, topi gede-gede. Apalagi dengan anak kecil seumuran 3-6 tahun, gak mungkin apa bisa didengar. Kadang kita memanggil siswa, ayo, tidak didengar, ayo, sampai seperti itu ya. Nah, 2, pembuat rasa bersalah, suara lembut, wajah memelas, pelih ampun itu ya, membuat merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah, menganggap dirinya gagal dan tidak mampu membahagiakan orang lain. Yang ketiga, teman akrab, ramah, persuasif dan tidak menyakiti murid. Hasil murid akan selalu tergantung kepada guru. Yang keempat, pemantau. Nah, di sini sebagai pemantau, nada suara datar. Ya, selalu mengawasi dengan konsekuensi peraturan hasil murid, memahami konsekuensi, tetap merasa tidak nyaman. Dan di sini sebagai manajer. Nah, posisi teman dan pemantau, nada suara tulus mendekat ke murid, menuntun mencari jalan. Ya, di sana nanti dituntun mereka sebagai manajer yang memperbaiki rasa tanggung jawab, mandiri, dan pada akhirnya anak akan mampu menciptakan budaya positif dengan sendirinya. Ya, di sini ya dengan keyakinan kelas. Lanjut dengan Bu Putu nanti bisa dibahas tentang segitiga restitusinya seperti apa.
dapatnya apa ya, nanti bisa diulas dengan Bu Putu. Untuk waktu yang persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Komang. Beri aplaus dulu kepada Bu Komang karena sudah memaparkan materi yang begitu sudah padat sekali, beserta dengan contoh-contohnya, kemudian berbagi implementasi di sekolahnya. Nah, di sini saya melanjutkan tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak keyakinan kelas saja? Mungkin ada teman-teman yang memiliki jawaban. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Ayo, kenapa? Kenapa ya? Mungkin ibu pengawas? Kenapa? Masa saya lagi, jangan lihat saya lagi. Jangan udah senyum-senyum ya, anak Biasa membahas ini. Ya, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Coba kita mulai deh dari kehidupan sehari-hari. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Seperti itu ya? Iya, biasanya. Biasanya seperti itu ya. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau kita menerapkan peraturan tentu ada hukuman. Sedangkan hukuman itu tadi sudah sampaikan bahwa hukuman itu sudah mulai kita hindari. Mungkin masih ada beberapa di kelas tingkat atas, kita sudah melakukan segitiga restitusi, namun anaknya itu masih belum bisa terarah. Ya, hukuman masih bisa dengan hukuman ringan, jangan hukuman sampai isi. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menekankan keyakinan pada seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, sama seperti kita berpacaran. Wah, ibu-ibu di sini semua sudah pernah pacaran kan? Sudah beberapa kali malah pacarannya. Ya, tentu kita akan membuat suatu keyakinan tujuan kita akan kemana. Tidak mungkin kita membuat peraturan, karena kalau kita membuat suatu peraturan pasti akan dilanggar oleh salah satunya. Betul tidak? Jika sekarang nih ada arisan nih, bukankah itu sudah kesepakatan? Oh, arisan setiap bulan ini 100.000. Tidak mungkin ada yang melanggar. Saya mau 50.000 aja. Ya, karena itu sudah disepakati. Ya, selanjutnya Bu Komang. Jadi sama seperti kita terapkan di kelas itu, mengapa keyakinan kelas? Jadi anak-anak dan guru itu harus saling istilahnya ada kaitannya. Tidak mungkin sekarang seorang guru hanya menetapkan peraturan anak-anak tidak boleh buang sampah sembarangan. Oh, nggak ada guru bodo amat, buang aja sampahnya, ya kan? Nah, kalau misalkan kita sudah berinteraksi dengan anak-anak untuk menjaga kebersihan, sebaiknya kita ngapain? Mungkin kita udah bisa masuk ke dalam keyakinan kelas. Oh, guru, kita harus buang sampah di tempatnya. Kita harus merapikan mainan kembali setelah bermain. Mungkin banyak lagi peraturan keyakinan kelas yang bisa diterapkan di dalam kelas maupun di sekolah. Nah, membentuk keyakinan kelas. Apa saja yang diperlukan untuk membentuk suatu keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, menghindari kata tidak, jangan. Ya, tapi kita ganti dengan kata atau bentuk kata yang lebih positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kalau misalkan cuma salah satu, bukan keyakinan kelas, melainkan menjadi sebuah peraturan. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, yang namanya keyakinan kelas itu mungkin bisa mengalami perubahan. Ya, perubahan karena situasi dan kondisi lingkungan itu berbeda. Sama seperti sekarang, saya nggak tahu loh ternyata anak SMA sekarang boleh bawa HP. Kalau zaman saya dulu nggak boleh bawa HP. Nah, itu mungkin sudah menjadi sebuah keyakinan kelas di mana HP itu bisa difungsikan di sekolah bukan untuk yang lain-lain. Selanjutnya Muhammad. Nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan ya, mungkin berlandaskan profil pelajar Pancasila. Ya, ibu-ibu sudah menerapkan itu. Ya, karena kita sudah memasuki kurikulum merdeka, di mana ada 6 profil pelajar Pancasila, kemudian mungkin yang masuk ke program semester atau program tahunan secara universal seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan sebagainya. Kemudian ada 9 pilar karakter, cipta Tuhan dan pengenalan ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, sikap nolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, kerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Tapi semua akan bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kita tidak usah banyak-banyak berpikir, kita ingat aja elemen dari profil pelajar Pancasila. Ya, selanjutnya. Nah, ini berbentuk universal, mungkin tidak usah dibahas lagi karena ibu-ibu sudah lebih paham dari saya sendiri. Nah, ini segitiga restitusi. Dalam budaya positif itu kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Namun, sebelum kita menerapkan segitiga restitusi itu, yang pertama, kita harus menerapkan keyakinan kelas. Tidak mungkin kita menerapkan segitiga restitusi tanpa sebuah keyakinan kelas. Ya, karena kita tidak mungkin apa yang kamu langgar, sama kita tidak punya keyakinan kelas. Bagaimana menerapkan segitiga restitusi? Seperti tadi kamu sudah sampaikan, ketika anak melakukan sebuah pelanggaran atau perbuatan yang di luar dari budaya positif, kita bisa menerapkan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas. Mohon maaf, mata saya ini nggak lihat, ya agak kabur. Gambar segitiganya kita skip dulu deh. Ya. Sebalik.
ini juga meraba-raba intinya. Segitiga restitusi. Apa yang perlu kita terapkan? Pertama, ketika menerapkan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Nah, misalkan bagian dasar dari segitiga itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, kita itu tidak bisa menjudge kamu itu salah. Kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu dorong temanmu? Atau bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Ya, kita tidak harus menjudge kamu itu salah. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Kenapa kamu mendorong temanmu? Ya, tapi kita bisa menstabilkan terlebih dahulu, menstabilkan identitasnya menjadi orang yang gagal menjadi menjadi orang yang sukses. Kemudian ketika anak itu sudah mau berbicara, lanjut ke validasi tindakan yang ada. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, jadi setiap orang berbuat atau melanggar sebuah keyakinan atau berbuat di luar dari konteks budaya positif, tentu mereka mempertahankan suatu kebutuhan dasar yang tadi sudah dijelaskan. Ya, sebaiknya kita tanyakan dahulu. Contoh pertanyaannya bisa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Mungkin saja kamu itu tadi menjambak rambutnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang kita hargai apa yang menjadi hak atau kebutuhan dasar anak tersebut. Selanjutnya, nah ketika kita melakukan penstabilan identitas, kemudian memvalidasi tindakannya yang salah, tentu anak itu akan menjadi lebih terbuka. Ya, jika kita menjudge-nya lebih dahulu, mungkin saja anak itu berbohong. Oh enggak guru, aku enggak ada ngapa-ngapain, dia yang salah. Nah mungkin bisa seperti itu. Berbeda dengan jika kita mampu melakukan segitiga restitusi dalam menghadapi problem anak. Nah terakhir, menanyakan keyakinan. Teori Sondra menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yang langkah pertama itu tercapai, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, ya didukung dulu anaknya. Nah, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, kita sudah memiliki misalkan keyakinan kelas, bahwa kita saling menyayangi, kita saling menghormati, mungkin seperti itu keyakinan kelasnya. Ya, jika kita sudah mampu menstabilkan identitasnya, validasi tindakannya yang salah, maka hati anak itu akan terbuka dalam dirinya sendiri bahwa saya sedang melanggar suatu keyakinan kelas yang telah kita buat dalam dirinya, bukan dari luar. Ya, istilahnya anak itu mengakui sendiri, bukan kita yang bukan kita yang mencecar. Nah, pertanyaan yang mungkin bisa digunakan, apa
apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Tadi juga ada di restitusi posisi lipat kontrol itu. Untuk di PAUD sendiri, saya pribadi itu lebih menerapkan ke posisi teman. Mungkin ada ibu-ibu yang sudah berhasil menempatkan diri dalam posisi manajer. Atau mungkin ibu-ibu punya pengalaman dalam menghadapi konflik anak. Posisi apa yang ibu-ibu terapkan? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai teman, atau sebagai manajer? Ayo dong, bagi ilmunya sedikit saja. Ya. Ayo dong. Bercerita, sharing. Bercerita, Ada yang sharing. menyalahkan, ada yang membenarkan. Gini aja, diceritakan saja. Nanti kita kan bisa, oh itu posisinya di mana. Diceritakan Iya. saja dulu. Ceritakan saja dulu. Siapa nih yang mau bercerita? Kembali kepada hak asasi manusia, dia nggak mau nunjuk-nunjuk ini. Ayo, barangkali ada yang Cerita sedikit aja, kenapa sulit sekali? sedikit aja curahan. Ayo silakan. Aku berdua, dia gak kaget. Ya, ayo. Ayo dong. Cerita pas menangani anak itu. Ya, apa gimana gitu. Mungkin ada Atau mungkin maaf, mungkin punya problem sampai sekarang. Aduh, saya merasa bersalah, anaknya berkata sedikit gitu. Udah, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, diceritakan. Nah, ini suhunya ini nggak jadi dah hak asasi manusianya. Dijajah saja tuh. Dijajah. Kayaknya dia apa? Rasa percaya dirinya belum berkembang waktu ditanya. Ya, ayo. Masih umat di pikiran apa anak-anak sekarang begitu budaya yang mana kena ini ya. Jangan dipikir Bu, ceritakan saja. Ceritakan saja. Terima kasih ya atas waktu. Jangan lanjut saja. Sebenarnya di sini kalau dikatakan pengalamannya memang dikatakan seperti suhunya. Memang dia umurnya lebih paling tua ya, tapi pikirannya masih kekayaan kembali. Untuk menghadapi anak-anak sekarang dikatakan sulit, gampang. Begitu bagi dia di lembaga jaya. Anak-anak kami ini berjumlahnya 51 orang, lakinya 33, perempuannya 18. Nah, ini kendalanya di sini. Kalau dia dijadikan teman, nah, dia lebih daripada teman tadi ini. Kadang-kadang dia bisa mukul gitu kan, ya, enggak ada Terus kalau dia jadikan manajer, lebih tinggi lagi pikirannya, lebih ya. Kadang-kadang bu guru di bawah, bu guru yang diatur, guru di bawah, saya yang di atas. Itu satu ada nih, Mangadi namanya. Kalau pemimpin, tapi yang apa namanya tuh, peodaket. Itu udah masalahnya beda bisa. Sekarang di sini teman-teman semuanya kita sharing ya. Bagaimana caranya untuk mengacu anak-anak seperti itu biar kita bisa duduk bareng, dia sebagai anak, kita sebagai yang mendidiknya dia bisa agak bawahan lah dia. Zaman anak-anak zaman sekarang beda, dia yang tinggian, gurunya yang di bawah. Nah, itu TK-nya yang sekarang. Pokoknya kalau dia ibu diam, saya yang bicara gitu, diam gitu. Makanya karena ini merupakan belum merdeka ya, serba salah saya dikatakan seperti Bu Mansulina tadi. Jangan menjadikan ini di penghargaan itu gimana caranya biar anak-anak bisa lepas, yang tetap dia kejanjiin, yang baru mau aduh
sebenarnya saya melanggar banget ini. Benar jujur. Harus dia janjiin kalau mau ditinggal sama orang tak kasih bintang 10 gitu. Itu bilangnya ada cari bintang saya gitu. Enggak yang lain mau, iya bu saya kasih bintang ini saya mau ditinggal. Kan memang karakter anak itu kan beda nih. Maunya dijadi gitu aja. Nah, berapa bulan ini udah hampir 2 bulan ya anak-anak jadu masih banyak ditunggu. Makanya dia tetap tapi bukan makan harga itu tidak dibolehkan. Dia tetap juga dijanjiin besok diajak ke negara juga biarnya ibu guru kasih bingkisan yang lebih besar. Siapa yang nggak nakal kasih bingkisan yang lebih besar kan gitu ya. Nggak mau juga, nggak mau gitu. Nah, solusi itu gimana caranya kepada teman yang kita sharing informasinya lebih berat biar guru TK ini bisa menjadi anak-anak seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat ternyata beliau memiliki unek-unek yang dari tadi harusnya dibuat keluar gitu ya. Menjadi guru TK itu sangat luar biasa. Ya, luar biasa apa? Sabar. Nah, dalam ini butuh mungkin saya tanggapi sedikit ya, nanti teman-teman mungkin yang lainnya bisa sharing. Dalam implementasi budaya positif itu tentu kita tidak bisa bergerak sendirian. Tentu kita harus berkolaborasi dengan teman di sekolah. Kemudian yang utama adalah orang tua. Tidak mungkin kita di sekolah menerapkan budaya positif, namun di rumah tidak bisa diterapkan. Nah, bahkan dalam lingkup masyarakat. Sama seperti tadi dibilang kan, penghargaan itu merupakan motivasi dari luar. Memang kita itu mungkin tidak bisa langsung memutus tidak melakukan hal tersebut, namun bisa dikurangi. Bagaimana anak-anak itu bisa termotivasi dari dalam, oh itu tidak baik, oh saya mau bisa menggambar dari dirinya sendiri, bukan dari luar. Mungkin kalau kita biasanya mengiming-imingi atau memotivasi, ayo ini bagus sekali gambarnya, besok bu guru beliin permen. Mungkin dia anak itu bisa waktu itu karena ada motivasi dari luar, ya dari luar, penghargaan dari luar, bukan dalam dirinya. Jadi PR kita ini sebagai guru PAUD adalah bagaimana menumbuhkan motivasi dalam dirinya sendiri. Ya, menumbuhkan motivasi dalam dirinya sendiri, bukan iming-iming. Saya mau jadi guru TK karena saya mau jadi P3K. Bukan dari luar tuh. Nah, modelnya seperti itu. Kenapa kamu mau jadi guru TK? Oh, nanti dapat sertifikasi. Kenapa kamu ikut guru penggerak? Padahal cuma gaji. Padahal dapat gaji. Padahal dapat apa loh ya? Tapi dalam diri sendiri itu dalam ya intrinsik, motivasi intrinsik. Oh, saya itu ada kesempatan untuk belajar. Siapa tahu nanti saya bisa menerapkannya untuk diri sendiri terutama, kemudian untuk orang lain yang nantinya mungkin berpengaruh lebih besar lagi kepada bangsa ini. Ya, cita-citanya besar. Nah, mungkin ada teman lain yang menanggapi tentang kasusnya Ibu Ketut. Boleh saya sedikit? Terima kasih sekali Bu Jerome. Baik, terima kasih. Terkait dengan kasusnya dari Ibu tadi, itu tidak bisa kita pungkiri mungkin kurang lebihnya begitu anak-anak ya. Tapi kalau kasusnya tadi yang memang kok saya dadanya terasa dipukul kalau mendengar anak itu lebih tinggi dari kita, itu sudah tidak wajar sekali. Mohon maaf Ibu ya. Bagaimanapun itu sudah tidak benar kan seperti itu. Jadi kembali lagi apa yang materinya budaya positif, tentunya Ibu seperti kemarin kita juga di TK Negeri punya 1-2 anak yang bandel seperti itu, tapi pelan-pelan keyakinan kelas yang seperti yang tulis di sana ada keyakinan, tapi di sana yang sudah tidak keyakinan, kesepakatan dia buat kesepakatan kelas.
Nanti kalau satu contoh mungkin ya, aku anak baik, saling menyayangi teman. Aku anak hebat, selalu sayang ibu guru dan orang tua. Itu umpamanya. Artinya setiap hari itu yang diucapkan di dalam kelas. Setiap hari itu aku anak disiplin, di dalam kelas tidak makan gitu umpamanya. Teman yang lain ketika ada siswa atau murid di pagi hari makan, ada itu pasti ada pagi hari sebelum baris makan dan ya datang dan lapor, Bu Guru, kita makan di kelas, sekarang kan belum waktunya. Ada yang mengingat seperti itu ya. Mungkin itu tidak semua kelas kita bisa menerapkan, tidak semua siswa juga bisa memahami apa yang kita maksudkan. Ya, tapi kita tetap berusaha. Astagfirullah, setiap hari kita menanamkan hal-hal tersebut. Sama seperti Trisandio, dari awal anak-anak tidak bisa Trisandio kan. Tapi ketika setiap pagi kita ajak, 3 bulan pasti bisa. Nah, pasti itu kan kita udah sekian tahun jadi guru, kita sudah tahu itu. Dan mungkin bisa ditambahkan, mudah-mudahan anaknya tidak terlalu di rumahnya, mungkin dia memang didikannya diktator ya. Sama seperti Putu sampaikan tadi, anak terbaiknya kita koordinasi dulu. Untungnya yang di tiang itu di TK negeri itu yang antar itu neneknya, mereka sangat terbuka untuk diajak berkomunikasi. Paling tiang lapor, namanya kakak, Bu, kakak tadi begini. Oh ampun Bu, nanti tiang di rumah entah dibagaimanakan sama mbahnya itu. Akhirnya besoknya mau baik lagi, tidak ngamuk-ngamuk. Dan ketika anak-anak ngambek itu memang ngamuk, dia ngambek. Kami semua tahu di sana ngambek. Tapi kami tidak biarkan. Tidak sama sekali tidak biarkan. Kadang-kadang nadanya memang agak tinggi. Tapi itu untuk kebaikan mereka kan ya. Untuk kebaikan mereka. Kami tidak pernah menghukum ya. Itu satu. Mungkin yang kedua kita bisa ajak nonton. Kita pilihlah di YouTube salah satu cerita yang menyangkut umpamanya anak durhaka. Siapa tahu mereka dengan menonton bisa masuk. Astagfirullah, mudah-mudahan ya. Tapi semua anak itu kan berbeda-beda. Mungkin pemahamannya melalui apa? Ada yang bisa melalui cerita, ada yang dengan nonton. Kita coba saja, Bu. Sama dengan menggosok gigi, anak yang tidak mau menggosok gigi, kita ajak aja mereka nonton ke video menggosok gigi itu. Kan mereka tahu tuh, oh kalau tidak menggosok gigi begini. Nanti bisa ada mereka bercerita. Nah itu harapannya, Bu. Kita tetap berusaha, hasil akhirnya nanti kan tetap juga kepada mereka masing-masing. Kita tetap berusaha melakukan yang terbaik untuk mereka. Itu aja mungkin, semua. Terima kasih banyak Bu Jero atas bantuannya ini ya. Luar biasa. Sangat-sangat luar biasa ya. Betul sekali apa yang sudah di-sharing sama Bu Jero. Nah, untuk posisi kontrol itu Bu Ketua mungkin yang menuliskan sedikit ya. Posisi kontrol itu dari gurunya sendiri, bukan untuk muridnya. Posisi kontrol seorang pendidik itu ada penghukum, kemudian ada yang membuat rasa bersalah. Kamu gak kasihan apa sama Bu Guru sudah tua. Nah itu posisi kontrolnya mungkin diterapkan sebagai sudah sering itu. Jadi anak-anak itu merasa bersalah. Nah memang beda orangnya itu. Ya. Karetnya luar biasa. Itu. Nah ketika kita memposisikan diri sebagai teman, kita jadikan anak itu sebagai teman. Sebenarnya ada acuannya, cuma kalau kita paparkan itu rasanya sangat-sangat panjang itu. Ya. Nah, tapi kalau rasanya di TK itu bagi tiang pribadi itu lebih sulit menggunakan posisi teman, karena jika menerapkan posisi manajer itu anak-anak sulit untuk bercerita dari berbagai pertanyaan. Mungkin nanti seiring berjalan waktu tiang sendiri pun bisa menerapkan posisi manajer sehingga tiang bisa berbagi. Kalau untuk sekarang saya belum bisa terus terang, karena tiang sudah cobakan kepada anak itu sendiri. Jadi anak-anak itu susah untuk diberikan banyak pertanyaan. Untuk ngomong aja dia tuh tahu. Ya. Nah, mungkin perlu pemahaman yang lebih tinggi. Ya. Nah selanjutnya umumnya mungkin biar ini sudah banyak sekali minta waktu. Nah, mengapa budaya positif penting di PAUD?
Ya, kita sudah tahu sendiri budaya positif itu mampu membangun fondasi karakter. Nilai-nilai positif yang ditanamkan sejak dini akan menjadi pedoman anak di masa depan. Kemudian, meningkatkan motivasi belajar anak akan lebih antusias dan bersemangat dalam belajar jika merasa nyaman dan didukung. Kalau kita terus seperti tadi anak yang bandel itu terus di-charge, dia akan lama-lama jadi bosan dan tidak nyaman. Nah, kemudian mengembangkan keterampilan sosial emosional. Anak-anak itu belajar berinteraksi dengan teman sebaya, guru, dan lingkungan sekitar dengan cara yang positif. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan suasana kelas yang positif akan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, Bu Oman. Nah, kesimpulan dari budaya positif. Sebelum Jang simpulkan, mungkin ada teman yang ingin menyimpulkan tentang materi tadi, apakah mungkin mau menambahkan atau mungkin ada yang masih memiliki pertanyaan atau unek-unek, dipersilahkan. Bagaimana? Skip? Oke ya, jadi kesimpulan dari budaya positif di PAUD merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan anak-anak. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan, kita dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang seimbang, bahagia, dan sukses. Ya, seperti apa yang menjadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu sebenarnya bukan menuntut ya. Karena kebanyakan sebelumnya itu guru banyak menuntut, bukan menuntut. Harusnya kita tuh menuntut peserta didik karena mereka itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Sama tadi saya sampaikan juga bahwa anak itu memiliki kodratnya masing-masing ya. Ada kodrat alamnya yang berbeda, kemudian kodrat zamannya yang berbeda. Nanti kaitannya juga kepada pembelajaran yang berdiferensiasi atau terdiferensiasi, semua berkaitan. Nah, untuk menciptakan PAUD berkualitas itu kita harus merangkak dari bawah. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Kami tutup untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam bahagia. Salam bahagia. Nah, untuk waktu yang serahkan kembali kepada Ibu dari Semua ibunya. Terima kasih atas ilmunya Bu sama Oma. Kita sama-sama belajar satu.